Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Sederhana, membahas lagi bagaimana menjadi pribadi yang selalu beruntung lewat buku karya Dwi Suwiknyo. Buku terbitan tahun 2016, isinya sederhana tetapi mampu untuk memunculkan rasa bersyukur dalam diri kita. Yuk kita masuk ke kisahnya. Ini kisah kedua ya di buku ini. Judulnya Buah Silaturahmi. Bagaimana sih kisahnya? Yuk sama-sama kita baca yuk. Kabar buruk. Apa ini? Kok ada kabar buruk ya? Belum juga genap 3 bulan meninggalnya sang ayah, Ujang dan istrinya merasa gundah. Warung bakso peninggalan ayahnya itu berangsur-angsur sepi. Keadaannya tak seperti dulu ketika sang ayah masih sehat. Semuanya sudah berubah. Kenapa ya mas? Kok warung jadi sepi begini? Kan bumbu baksonya juga masih sama. Tidak ada satupun yang kita ubah loh semenjak bapak meninggal. Sabar aja dek, ntar kan kondisinya bakal pulih lagi. Ini sudah bulan ketiga loh mas, modal kita sudah mau habis mas. Terus mau bilang apa lagi? Memang nyatanya seperti itu. Sang suami cuma jawab seperti itu. Nah, istri ini menanyakan lagi, kalau kondisinya begini terus sampai bulan keempat, kita nggak bisa jualan lagi mas. Nah loh, Ujang mulai menata bakso-bakso asli bikinan tangannya itu, lalu menyalakan api kompor. Nah pas waktu zuhur sudah tiba, warung bakso terus sudah siap. Bagi Ujang, hari ini terasa begitu berat. Saat pikirannya terasa sangat berat, telinganya mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebihnya seperti itu ya. Di situ Ujang tertegun, lalu ia berpamitan pada istrinya. Mas mau ke masjid dulu ya. Nah, di sini istrinya justru bingung. Tumben. Tanpa basa-basi lagi, laki-laki yang hanya pakai kaos oblong berwarna putih itu pun berwudu di samping masjid. Kemudian dia bergegas menata diri di shaf paling belakang. Begitu suara iqamat terdengar. Khusyuk tidak khusyuk, ya ikuti saja gerakan sholat sang imam. Selepas sholat, Ujang masih saja duduk bersila, kepalanya menunduk, tak henti-hentinya ia memanjatkan doa. Bukan doa-doa sakti yang terdengar lirih dari bibirnya itu, rupanya hanya kalimat, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana ini. Nah, selang berapa saat ada yang menyapa dia. Alhamdulillah, sahut ketua takmir masjid mengagetkan Ujang. Melihat reaksi Ujang, ketua masjid menduga penjual bakso itu tadi sedang melamun. Kemudian ketua takmir itu menanyakan kepada Ujang, warung ramai, kok jarang kelihatan di masjid? Nah, si Ujang ini menjawab, iya nih pak, kami beradaptasi setelah bapak meninggal. Banyak sekali yang harus kami benahi. Ya, Ujang menjawabnya dengan sangat lirih, seakan-akan tidak bertenaga. Nah, tanpa diduga, ketua takmir ini melanjutkan bicaranya. Oh, begitu. Kalau tidak merepotkan, kami ingin meminta bantuan mas, bisa? Nah,
berlangsungkan, si Ujang penasaran, soal apa ya Pak? Nah, ketua takmir di sini bercerita, ceritanya begini. Kan sudah 2 bulan ini setiap usai sholat subuh jemaah kita beri sajian wedang ronde. Nah, kebetulan penjual wedang rondenya pulang kampung. Lama sekali ia tidak balik-balik ke sini. Lalu Pak, nah si Ujang menanya kan, nah gimana kalau kami pesan baksonya Mas buat jemaah subuh? Habis sholat mereka kan bisa sekaligus sarapan bakso, kata ketua takmir masjid itu. Nah kemudian ketua takmir ini melanjutkan bicaranya, kita ada dananya Mas. Wah, betapa senangnya si Ujang. Lantas dia menjawab dengan begitu semangatnya, alhamdulillah, insyaallah bisa Pak. Kemudian ketua takmir itu melanjutkan lagi bicaranya, menekankan bahwa sebelum subuh Mas sudah harus siap-siap di halaman masjid ya. Si Ujang tanpa ragu dia menjawab, iya Pak, tidak masalah, saya usahakan. Bagus kalau begitu, kita bisa mulai besok subuh ya. Nanti kita rutinkan tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Donaturnya sudah siap, urusan uang beres pokoknya. Ujang pun segera meraih kedua tangan ketua takmir masjid itu. Berkali-kali ia mengucapkan, alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, di sini kita punya catatan bahwa Allah selalu punya kejutan kalau kita mau kembali kepadanya, juga kalau kita mau meluangkan waktu bersilaturahmi ke rumahnya. Meski nyatanya kita baru ingat Allah begitu segalanya sulit dipecahkan. Kita baru datang ke Allah begitu uang menipis misalnya, begitu kepala pening, hati galau dan putus asa. Kita harus ingat, selalu ada kejutan kalau kita mau bersilaturahim, mempererat tali persaudaraan yang lama terputus, teman yang lama tak berjumpa, atau sering berjumpa tapi tak sempat mengobrol banyak. Selalu ada kejutan yang tak pernah kita bayangkan. Meski bersilaturahmi bukan soal rezeki, bukan soal uang, tapi Allah sering kali memberikan kejutan dalam pertemuan silaturahmi itu. Yakinlah dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Sungguh sangat menginspirasi hati kita. Tak ada yang lebih mengerti kebutuhan kita selain Allah. Sayang sekali, terkadang kita lebih banyak mengeluh ketimbang bersegera mendekat kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang yang masih diberi kesempatan untuk bersujud dan memohon hanya kepadanya. Sungguh kisah yang sangat sederhana tetapi sangat mengena, bahwasannya memang banyak di antara kita yang lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan. Lantas begitu ada masalah yang sulit kita hadapi, barulah kita mendekat kepadanya, kepada Sang Pencipta. Padahal seharusnya kita ingat bahwa segala masalah, segala kejadian pasti sudah ada yang menentukan, sudah ada yang merencanakan, dan tidak ada sedikit pun ujian tanpa ukuran yang tepat. Segalanya telah diukur, segalanya telah ditetapkan kadarnya, bahwa segala ujian pasti tidak akan melebihi kapasitas orang yang diuji. Adapun ketika terasa sulit itu ujian, itu mengandung pelajaran yang sangat berharga, bahwa jika kita bisa menyelesaikan ujian tersebut, maka kemampuan kita pun akan semakin meningkat dalam menghadapi segala ujian itu, yang artinya
di balik segala ujian ada rasa sayang dari Sang Pencipta kepada kita yang menginginkan kemampuan kita terus meningkat dan akan menjadi individu yang semakin baik kualitasnya. Demikian kisah kedua dari buku Menjadi Pribadi yang Selalu Beruntung karya Dwi Suwiknyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.